Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta sahabat dakwah sekalian dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berangkaikan salam tak luput kita curahkan kepada junjungan alam yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, berhujanan anak panah, bermandian darah, berbantalkan tombak dan berselimutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah adalah sosok yang paling mulia. Rasulullah adalah seorang insan yang paling sempurna. Maka wajar Rasulullah menjadi idola bagi kita sebagai umatnya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membawakan suatu tema ceramah yang berjudul Rasulullah adalah idola sepanjang masa. Hadirin sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh bagi kita sebagai umatnya. Maka wajar kita sebagai umat Rasulullah harus mengidolakan Rasulullah SAW sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Betul hadirin? Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, maka mengidolakan Rasulullah adalah salah satu bentuk cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan, kenapakah Rasulullah diidolakan sepanjang masa? Dalam hal ini bahwasanya Rasulullah SAW diidolakan dengan karena dua hal. Yang pertama, karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad, kata Allah, mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dijelaskan para ulama, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang riwayat Imam Hakim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka Rasulullah dengan akhlaknya yang terpuji, dengan akhlaknya yang mulia, diidolakan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Maka hadirin wal hadirat, sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah diidolakan kita karena akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hablum minallah, hubungan urusan akhlaknya kepada Allah berupa ibadah sangat bagus dan baik, dan kepada sesama manusia hablum minan nas, akhlaknya pun juga sangat mulia dan baik, bahkan digelar sebagai Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya karena kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kepada sesama kita di dalam Islam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang hidup di dunia ini pada zaman ini, tentu kita umat Islam diperintahkan untuk membantu kemerdekaan saudara-saudara kita seiman di Palestina, untuk kemerdekaan mereka
terbebas daripada penjajahan Israel laknatullah alaih. Maka semoga tentu harapan kita semua kita bisa membantu saudara-saudara seiman kita untuk bisa menteladani akhlak Rasulullah dalam kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya, maka Rasulullah diidolakan sepanjang masa. Hadirin sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah diidolakan sebab kepemimpinannya Rasulullah SAW sangat baik, amanah, adil, dan bijaksana. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, kata Rasul, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabkan dari apa yang kita pimpin. Kita sebagai pimpinan negara, seorang presiden, maka kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan negara kita. Kita seorang bupati, maka kita bertanggung jawab mensejahterakan kabupaten kita. Kita seorang kepala rumah tangga, kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan mendidik keluarga kita. Dan kita sebagai pemimpin bagi anggota kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anggota kita untuk mentaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah seorang pemimpin yang mencontoh kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah para hadirin sahabat dakwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diidolakan karena kepemimpinannya yang baik dan benar dalam semasa jabatannya. Kenapa hal ini terjadi? Karena Rasulullah mempunyai 4 kunci kesuksesan di dalam kepemimpinannya Rasulullah. Pertama, Rasulullah bersifat sidik, jujur, benar, bebas korupsi. Yang kedua, Rasulullah bersifat amanah, dapat dipercaya. Rasulullah bersifat tabligh, transparan, sesuai dengan hak orang-orang, maka beliau sampaikan sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan yang keempat, Rasulullah bersifat fatonah, yaitu cerdas, yang bisa memberikan solusi dari segala macam masalah yang ada. Inilah baru sosok pemimpin yang baik dan benar, yang bijaksana, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini hadirin sekalian, pemimpin kita mencontoh kepemimpinannya Rasulullah, tentu kita sebagai masyarakat mendapatkan kebijaksanaan daripada kepemimpinan kita dan mendapatkan makmur dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Namun sangat miris sekali sahabat dakwah sekalian, di zaman sekarang, apalagi di tahun-tahun politik, berapa banyak orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Sebelum dia menjadi pemimpin, ia ingin dipilih dan didengar. Namun ketika terpilih menjadi pemimpin, banyak orang-orang yang lupa untuk mendengar, menutup telinga dan menutup mata melihat sengsaranya masyarakat yang ada di sekitarnya. Ia rela, ia sengaja, ia tak mau tahu. Biarkan saja mereka sengsara. Walaupun masyarakatnya sejahtera atau tidak, dia tidak memikirkan. Yang ia pikirkan sejahtera kepribadiannya, sejahtera masyarakat yang di sekitarnya saja, keluarganya dan sanak saudaranya. Orang lain tidak ia pikirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah adalah sosok idola kita di dalam menjadi seorang pemimpin. Maka kita sebagai pemimpin, calon pemimpin, maka contohlah sosok tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW dalam memimpin yang baik dan benar. Maka hadirin sahabat dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah adalah sosok pemimpin yang baik dan benar. Kenapa Rasulullah menjadi idola sepanjang masa? Karena Rasulullah akhlaknya baik, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada urusan dengan Allah dan baik pula urusannya kepada sesama manusia. Yang kedua, Rasulullah diidolakan semua orang, semua umatnya sepanjang masa karena kebijaksanaannya baik dan benar di dalam masa kepemimpinannya Rasulullah SAW. Maka dua hal inilah yang kita contoh, kita tauladani dari diri Rasulullah SAW, karena dua hal ini akan menjadikan diri kita pribadi yang beriman, bertakwa, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah singkat ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Pergi ke rumah untuk sarapan,
ke warung untuk membeli guten. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, and see you next time. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.